Saya Yonatan Santoso selaku Business Development Manager di PT Master System Infotama. Ya, saya bertanggung jawab untuk mensolusikan, terutama mungkin yang berkaitan pada hari ini juga PDP, ya, perlindungan data pribadi. Halo, nama saya Heri Hermanaji dari Sinexis International. Nama saya Daniel dari Kamar Dagang Bisnis Eropa di Indonesia atau biasa disebut Eurochamp. Nama saya Ulfa, saat ini saya bekerja di Direktorat Tata Kelola Aptika, khususnya di penyiapan regulasi Undang-Undang dan Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan data pribadi itu penting, terutama buat perusahaan-perusahaan yang mengelola data-data pribadi, mau itu dari customer atau dari employee-nya, untuk menjamin dan menjaga hak privacy dari orang-orang tersebut. Sangat penting karena menjaga data pribadi itu suatu yang esensial ya. Ya, karena data pribadi itu aset kita yang bisa mengidentifikasikan kita, sehingga kalau tidak dilindungi nanti akan takutnya disalahgunakan atau disebarluaskan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak kita inginkan. Pentingnya itu mungkin bisa kita bagi jadi dua ya. Jadi pentingnya kalau secara regulasi ini sekarang sudah ada payung hukumnya, yaitu dengan Undang-Undang PDP yang diresmikan di Oktober 2022. Nah, tapi dari sisi lain kita sebagai pribadi yang punya data juga harus merasakan bahwa ini juga penting gitu ya. Jadi kita bisa untuk menghindari kita menjadi korban terhadap penyalahgunaan data pribadi. Karena saya di sisi regulatori, data itu sangat penting, terutama di awareness ke pemilik data sendiri atau subjek data pribadi selaku masyarakat. Kita menjadi gerbang terdepan sebenarnya dalam memproteksi data pribadi, dimulai dari bagaimana kita mempunyai rekam jejak atau jejak digital kita di dunia maya. Nomor 27 dong, karena kita yang nyusun. UU PDP itu nomor 27 tahun 2022. Undang-Undang 27 tahun 2022. UU PDP kita itu adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke, ya, PDP tadi di awal adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi, nggak pakai R, karena dari ahli bahasa, pelindungan adalah cara melindungi, sedangkan perlindungan ini adalah tempat berlindung. Jadi kita harus paham dari segi tata bahasa. Ini sudah dari referensi ahli bahasa Kemendikbud ya. Data pribadi yang harus dilindungi, kalau di Undang PDP-nya ada salah satunya data spesifik. Misalnya data yang menyangkut dan berkaitan dengan rekam medis misalnya. Yang data pribadi yang harus dilindungi tentunya bukan nama, karena kalau nama orang memang harus tahu. Misalnya tanggal kelahiran. Kalau di Indonesia nama ibu kandung karena sering dipakai untuk membuka rekening dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara tadi data kelahiran, berarti nomor KTP kita, karena nomor induk kependudukan kita di situ ada tanggal kelahiran kita. Ya paling tidak itu yang harus dilindungi. Tentunya masih ada data-data yang lain, hubungan keluarga, sanak saudara dan sebagainya. Kalau dari Undang-Undang 27 nomor tahun 2022 memang dibagi data pribadi umum dan khusus, namun tidak terlepas dari bagaimana cara melindungi datanya. Kalau dari segi seberapa penting atau tingkat urgensi ya, atau tingkat seberapa rentan data harus dilindungi, itu di data spesifik. Jadi pengendali data pribadi harus tahu
level pengamanan terhadap data spesifik. Kalau mengacu ke undang-undang tersebut sih ada dua tipe ya data, yaitu yang sifatnya umum, yaitu yang langsung mengidentifikasikan diri kita secara umum ya, mungkin mayoritas ada yang di KTP kita gitu ya, nama, alamat dan sebagainya yang langsung bisa menunjukkan pribadi seseorang. Dan yang kedua adalah tipe data yang spesifik. Jadi seperti undang-undang PDP itu jelaskan ada beberapa data spesifik seperti data keuangan, data kesehatan, data biometrik dan sebagainya.